Baik, selamat pagi semua. Hari ini kita akan membahas tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Hakikat fisika dan prosedur ilmiah ini dibagi dalam 3 kategori. Ya, yang pertama, kalau saya buat diagramnya ini, yang pertama itu adalah apa itu fisika ya, atau kita sebut hakikat fisika. Kemudian nanti kita akan bahas yang kedua kita akan bahas tentang ruang lingkup fisika. Jadi fisika itu mencakup apa saja ya. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas adalah tentang metode ilmiah. Baik, hakikat fisika yang pertama kita bahas. Apa itu fisika? Fisika merupakan cabang ilmu alam yang mempelajari tentang apa? Fisika ialah cabang ilmu alam. Fisika ialah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam atau boleh juga disebut dengan kondisi fisik suatu benda ya. Kondisi fisik suatu benda. Nah, seperti apa misalnya? Banyak ya, di dunia ini banyak sekali. Seperti angin yang berhembus, mobil yang bergerak, seperti bagaimana kita bisa bergerak, bagaimana petir itu bisa dihasilkan, bagaimana hujan bisa terbentuk, bagaimana awan bisa terbentuk. Nah, seperti itulah yang dibahas dalam ilmu fisika ya, yang mempelajari tentang gejala-gejala alam atau kondisi fisik suatu benda. Nah, yang kedua yang akan kita bahas adalah ruang lingkup fisika. Nah, ruang lingkup fisika, ini terdiri dari beberapa bagian ya. Dimana fisika itu sendiri terdiri dari beberapa bagian. Kalau kita perhatikan, bagian yang pertama adalah disebut dengan mekanika klasik. Kenapa disebut dengan mekanika klasik atau mekanika Newton? Karena di sini yang digunakan dalam perhitungan mekanika adalah mekanika tahun-tahun yang sudah lama ya, atau masih menggunakan klasik ya, masih menggunakan persamaan Newton. Nah, mekanika klasik ini sendiri terdiri dari beberapa bagian ya, ada 3 bagian. Yang pertama disebut dengan statika, yaitu cabang ilmu mekanika yang mempelajari tentang benda yang diam. Ini tentang benda diam. Kemudian seperti apa benda diam? Misalnya meja, ya, misalnya kursi yang diam. Nah, itu dipelajari gaya-gaya apa yang bekerja pada kursi tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan kinematika. Kinematika ini adalah ilmu mempelajari tentang gerak suatu benda, ya, tentang gerak benda tanpa memperdulikan gayanya. Jadi gayanya tidak ikut didiskusikan atau tidak ikut dibahas, hanya geraknya saja ya. Kemudian ada kebalikan dari kinematika, yaitu dinamika. Ini adalah pembahasannya tentang gaya benda. Gaya ya, tentang gaya yang bekerja pada benda tersebut. Bekerja pada benda. Baik. Nah, itu yang pertama, mekanika klasik. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari adalah termodinamika. Apa itu termodinamika? Termodinamika ialah ilmu yang mempelajari tentang suhu atau kalor pada suatu benda. Nah, di sini juga dibahas tentang perpindahan suhu dari suhu yang tinggi menuju ke suhu yang rendah. Juga dibahas tentang usaha dan energi dalam entropi,
dan juga banyak hal tentang suhu. Nah, ini adalah yang dibahas dalam termodinamika, ya. Kemudian yang ketiga adalah yang akan kita bahas adalah elektromagnetik. Elektromagnetik. Nah, elektromagnetik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik magnet. Jadi magnet itu menghasilkan listrik, listrik juga menghasilkan magnet. Atau kebalikannya ya. Kemudian yang keempat yang akan kita pelajarin adalah dalam ilmu fisika adalah mekanika kuantum. Nah, apa itu mekanika kuantum? Adalah sebuah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang cahaya. Jadi cahaya ini bersifat diskrit. Kalau tadi menurut mekanika klasik, cahaya bersifat kontinu atau berkesinambungan. Ternyata pada mekanika kuantum, cahaya itu bersifat paket-paket energi. Jadi ada nilai-nilai tertentunya. Nah, sinilah perbedaan besar dari mekanika klasik dengan mekanika Einstein atau mekanika modern atau mekanika kuantum. Oke, jadi di situ perbedaannya. Mekanika kuantum ini disebut juga dengan mekanika Einstein atau mekanika setelah tahun 1905. Di mana ketika Einstein mencetuskan teori tentang cahaya, tentang paket-paket energinya. Baik, inilah tentang ruang lingkup fisika. Kemudian kita masuk kepada metode ilmiah. Metode ilmiah ini ada langkah-langkahnya. Ya, yang pertama, metode ilmiah ini maksudnya adalah cara-cara kita dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah. Ya, bagaimana tindakan kita? Yang pertama adalah merencanakan penelitian. Jadi penelitian itu perlu direncanakan dari awal. Seperti apa dalam merencanakan? Pasti yang pertama adalah kita menetapkan tujuan. Ya, ada tujuannya. Apa tujuannya? Kemudian kita menetapkan apa yang menjadi masalah dalam penelitian tersebut. Kemudian kita juga menentukan apa yang menjadi hipotesis atau dugaan sementara. Ya, ini disebut juga dengan dugaan sementara. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu